Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan section cerita dulu dengan saya Desi. Pada kali ini kita akan membahas tentang segmen babak baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Masih ingat kan? Oke, untuk mengulas kembali, untuk mengingat kembali, saya akan beritahukan bahwa pada tahun 2016 lalu sebuah tragedi mengerikan mengguncang Cirebon, Jawa Barat. Kasus pembunuhan yang melibatkan dua korban, Vina Dewi Arsita dan M. Rizky Rudiana yang akrab dipanggil dengan Eki, mengejutkan masyarakat. Tahun-tahun berlalu, namun keadilan seolah tak kunjung tiba, terutama dengan masih adanya pelaku yang berkeliaran bebas. Seperti halnya pada segmen lalu ya sebelumnya, bahwa masih ada 3 DPO ya, daftar pencarian orang yang kiranya belum ditemukan oleh Kapolda setempat. Tetapi pada suatu malam yang biasa di bulan Mei tahun 2024 ini, satu langkah besar menuju penyelesaian kasus ini akhirnya diambil. Penangkapan yang mengejutkan pada malam itu, tepatnya tanggal 21 Mei, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menerima kabar penting bahwa salah satu buronan paling dicari dalam kasus ini yang bernama Peggy alias Perong atau Peggy Setiawan berhasil ditangkap oleh penyidik di wilayah Bandung, Jawa Barat. Surawan menegaskan bahwa yang ia rasakan itu merasa lega, namun tetap waspada, tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai lokasi dan kronologi penangkapan. Ia hanya menyebut bahwa penyidik masih bekerja keras di lapangan untuk menangkap 2 pelaku lainnya yang masih buron. Ya, kita berharap semoga 2 buronan yang menjadi DPO itu segera ditemukan ya guys ya. Nah, kemudian pelarian dalam selama 8 tahun ini itu seperti apa sih yang dilakukan oleh si Perong ini? Nah, pada malam itu tepatnya tanggal 21 Mei, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menerima kabar penting. Salah satu buronnya itu tertangkap. Peggy alias Perong selama 8 tahun itu pelariannya mengubah identitas. Jadi selama ini tuh si Peggy ini mengubah identitasnya ya guys ya. Dan kehidupannya. Bahkan identitasnya diubah, kehidupannya pun diubah ya. Bisa kalian lihat di situ foto dari Peggy alias Perongnya ya. Sebenarnya kalau dilihat dari wajahnya sih menurut saya pribadi itu kayak orang-orang kalem gitu ya. Ya kayak orang-orang yang menurut saya itu introvert gitu ya, tidak kelihatan seperti salah satu anggota geng motor. Kemudian menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, Peggy itu menyamar sebagai pekerja bangunan selama di Bandung. Bahkan mengganti namanya menjadi Robi. Jadi si Peggy ini tuh berubah, identitasnya dirubah, juga pekerjaannya juga diubah. Si Robi ini, si Peggy ini, di identitasnya berubah menjadi Robi. Kemudian Peggy berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan ya. Jadi si Peggy ini untuk menghindari penangkapan, dia berpindah-pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Peggy berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan membuat polisi itu kesulitan melacak ya keberadaannya di mana itu. Jadi polisi merasa kesulitan. Namun usaha tak kenal lelah dari tim penyidik akhirnya membuahkan hasil dan Peggy ditangkap di wilayah Kopo, Kota Bandung. Sebenarnya sih ada rasa aneh sendiri ya, nggak tahu kenapa setelah mencuat film 7 hari sebelum kematian Vina, kok tiba-tiba setelah 8 tahun ternyata polisi bisa menemukan. Selama 8 tahun loh guys, 8 tahun itu kalau hitungan anak orang punya anak tuh anaknya udah SD ya guys ya, anaknya udah SD dan itu baru ketemu. Luar biasa sekali ya guys ya. Kemudian penggeledahan dan barang bukti. Penangkapan Peggy membuka jalan bagi penyidik untuk melangkah lebih jauh ya. Keesokan harinya pada 22 Mei 2024, tim penyidik segera menggeledah kediaman Peggy di Kepompongan, Talun, Cirebon.
Kasatreskrim Polres Cirebon Kota AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan sesuai prosedur untuk mencari barang bukti yang bisa membantu proses penyidikan. Di Umbara juga merasa bahwa film Vina Sebelum Kematian 7 Hari itu bisa mengangkat kisah tidak sia-sia ya. Kisahnya Vina ini diangkat tidak sia-sia, tidak ada kayak penyesalan untuk mengangkat film ini. Seenggaknya ada fungsinya, ada manfaatnya, dan telah membantu membuka mata publik serta memicu perubahan ya. Kemudian kembali ke Peggy sebagai otak kasus dari pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Polda Jawa Barat memastikan bahwa Peggy Setiawan alias Peggy alias Perong alias Robi yang ditangkap adalah otak dibalik kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan M. Rizky alias Eki. Setelah melakukan pembunuhan bersama teman-temannya pada dini hari tanggal 27 Agustus 2016, Peggy melarikan diri dan terus berpindah-pindah tempat tinggal, meskipun sesekali kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, terutama saat Hari Raya Idul Fitri. Pelariannya akhirnya berakhir di Kota Bandung. Peggy ditangkap oleh petugas Direktur Reses Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Di dalam tim sifatnya adalah membantu apa yang bisa dibantu untuk kelancaran daripada penanganan perkara ini. Apakah penangkapan ini memang berakhir dugaan ada misalkan? Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap. Insya Di Jalan Kopo, Kota Bandung, saat bekerja sebagai kuli bangunan. Jadi di sini si Robi alias Peggy ini sebagai kuli bangunan dan mengaku bernama Robi. Jadi awalnya dia itu tidak mengaku ya guys ya bahwa dia adalah Peggy. Dia mengakunya itu sebagai identitas Robi, kuli bangunan. Kemudian lanjut ke Peggy sebagai otak kasus pembunuhan terhadap Vina maupun Eki. Polda Jawa Barat memastikan bahwa Peggy Setiawan alias Peggy alias Perong itu ditangkap. Itu memang benar-benar otak dari pembunuhan kedua korban, yakni Vina dan Eki. Nah, dengan penangkapannya Peggy, langkah besar telah diambil menuju penyelesaian masalah kasus ini ya guys ya. Meski masih ada 2 pelaku di luaran sana yang belum tertangkap, yakni Andi dan Dani, ya, setidaknya sudah ada langkah besar yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, ya. Keberhasilan ini memberikan harapan bagi keluarga korban, ya, kepada masyarakat juga, masyarakat Indonesia, bahwa keadilan akan ditegakkan. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya terus berusaha mencari kebenaran dan menegakkan keadilan meskipun waktu telah berlalu. Oke guys, kiranya itu saja untuk kelanjutan kasus Vina Cirebon ya. Keluarga Vina dan Eki setelah bertahun-tahun nanti akhirnya bisa melihat secercah harapan bahwa keadilan mungkin akan tercapai. Pengadilan yang adil dan transparan diharapkan dapat memberikan rasa lega ya terhadap keluarga korban maupun terhadap masyarakat. Pengadilan yang adil dan transparan diharapkan juga dapat memberikan rasa lega dan penutupan bagi luka yang telah lama menganga. Masyarakat pun berharap bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi dan sistem hukum dapat lebih tanggap serta efisien dalam menuntaskan kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa betapa pentingnya dukungan dari berbagai pihak ya, termasuk dari pihak masyarakat, dari pihak publik, dari pihak netizen Indonesia tentunya, termasuk media juga tokoh-tokoh publik lainnya seperti Hotman Paris, ya kan, seperti Polda Jabar dalam memperjuangkan keadilan. Peran film Vina Sebelum 7 Hari juga tidak bisa diabaikan begitu saja dalam menjaga ingatan publik
dan memicu tindakan hukum lebih lanjut ya. Di tengah segala kesulitan dan ketidakpastian, perjuangan untuk kebenaran dan keadilan harus tetap ditegakkan ya guys ya. Dengan Peggy sekarang berada di tangan pihak berwajib, perhatian kini beralih pada proses hukum yang akan dihadapinya. Semua mata tertuju pada pengadilan, berharap agar kebenaran ini terungkap dan keadilan diberikan terhadap para korban dan keluarga mereka ya tentunya ya. Keberhasilan dalam menangani kasus ini diharapkan dapat menjadi teladan ya, menjadi contoh dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum masih bisa ditegakkan dengan benar dan seadil-adilnya. Sebenarnya ada yang bertanya-tanya di benak saya pribadi ya guys ya, bahwa mungkin kalian menolak lupa seperti ini ya, menolak lupa. Di sini dijelaskan bahwa Radar Jabar Jawa Barat itu mengumumkan 3 orang DPO, yang salah satunya itu Peggy alias Peron, usia 22 waktu 2016. Kemudian kalau dihitung-hitung kalau tahun sekarang berarti 30 tahun ya. Jenis kelaminnya laki-laki, keluarga Indonesia. Nah, di sini dijelaskan ciri-ciri khususnya itu tinggi 160, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Oke lah. Bisa kalian lihat ya bahwa di situ di gambar samping saya ini foto dari Peggy alias Robi alias Perong tersebut, itu rambutnya nggak keriting ya guys ya. Tapi kalau lihat di Radar Jabar ini, di sini jelaskan rambutnya keriting. Sebenarnya masih bertanya-tanya dalam benak saya. Semoga untuk penemuan otak pembunuhan kali ini benar-benar tidak salah sasaran ya. Tidak salah tangkap ataupun hal-hal yang kurang diinginkan, seperti halnya yang kemarin si Saka ajukan bahwa salah tangkap dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi. Semoga saja itu benar-benar yang pelaku otak pembunuhan tersebut ya guys ya. Kisah tragis pembunuhan Vina Dewi Arsita dan M. Rizky alias Eki telah membawa dampak besar bagi banyak pihak ya guys ya. Dengan penangkapan Peggy Setiawan, langkah signifikan telah diambil untuk menegakkan keadilan. Proses hukum yang adil dan transparan sangat dinantikan oleh keluarga korban dan masyarakat luas. Penanganan kasus ini juga menggarisbawahi bahwa pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, berbagai lembaga termasuk media dan tokoh publik dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Harapan pun terpatri bahwa melalui penanganan yang tepat, kasus ini akan menjadi titik balik dalam peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimanapun baiknya, tetap kita pantau terus juga ya untuk kisah Vina dan Eki ini. Oke, kiranya demikian segmen cerita dulu dengan saya Desi. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.